Ya. Ya, Pak. Yuk, saya baru tahu. Kirain nggak bisa ngerekam. Iya, Pak. Untuk Berarti di email kalau menggunakan HP, Pak. Jadi saya bantu merekodnya, Pak. oh gitu. Oke, siap. Oke. Bapaknya DC, guys. Oke, saya kembali. Tadi ada kendala jaringan. Mari kita lanjutkan. Ya, kita mulai tentang ini ya. Mulai dari awal lagi. Laporan keuangan itu adalah pengelolaan keuangan daerah. Mereview materi yang sebelumnya, keuangan daerah itu bisa didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, baik menjalankan haknya ataupun untuk memenuhi kewajiban. Ruang lingkupnya hak daerah itu terkait milik daerah, ya, retribusi, kemudian hal-hal lainnya ya, termasuk juga untuk melakukan pinjaman dalam rangka pengelolaan defisit
terkait dengan kewajiban itu adalah pengeluaran daerah untuk mendanai pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Jadi kalau pemerintah itu kan tidak boleh membayar duluan sebelum menerima barang dan jasa, kecuali untuk beberapa item ya. Sudah pernah kita bahas, contohnya dulu adalah untuk langganan jurnal internasional. Itu bisa bayar di muka, tapi untuk yang ini kan bayar di belakang. Oke, selanjutnya terkait dengan kekayaan daerah itu baik dikelola sendiri maupun dikelola pihak lain. Nah, termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah itu adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah. Nah, ini mungkin sedikit mengundang pertanyaan nih, kok bisa punyanya orang dikuasai Pemda kok masuk dalam lingkup keuangan daerah sehingga harus dilaporkan di neraca sebagai aset. Nah, contohnya adalah banyak pemerintah daerah yang masih belum menyertifikatnya baik bangunan. Contohnya adalah beberapa sekolah negeri itu menurut sejarah dimiliki oleh baik oleh perseorangan maupun oleh satu yayasan atau yang semisal dengannya. Tapi kemudian karena pengelolaan pemerintah kemudian dijadikan sekolah negeri. Sekolahnya dari sisi pemeliharaan dan lain-lain diakui sebagai aset pemerintah sehingga mendapatkan alokasi untuk perbaikan, pemeliharaan dan lain-lain. Akan tetapi tanahnya sebagian itu masih merupakan sengketa. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan dikenal yang namanya asersi manajemen. Nah, di antara asersi manajemen itu adalah existence, keberadaan. Nah, dalam hal ini, meskipun suatu aset itu bukan milik pemerintah daerah, tetapi kalau dia dikuasai oleh pemerintah daerah, secara sehari-hari bangunannya dikelola oleh pemerintah, kemudian lingkungannya ada pagarnya, pagarnya ada dikunci, digembok, gemboknya yang megang pemerintah, dalam hal ini misalkan adalah sekolah ya. Maka aset tersebut itu menurut eksistensinya itu dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai aset pemerintah daerah. Namun demikian ketika kita bicara selanjutnya tentang masalah disclosure, tentang pengungkapan akan ada beberapa catatan. Tapi kaitannya dengan keuangan daerah adalah seperti itu. Nah, kemudian itu terkait keuangan daerah. Nah, kemudian akuntansi pemerintah daerah itu di sebelah mananya pengelolaan keuangan daerah. Nah, di sini kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan daerah, kita bisa melirik tentang pembagian ataupun klasifikasi pengelolaan keuangan daerah. PP 58 2005 dan PP 12 2019 sebenarnya hampir tidak ada perbedaan sama sekali ya. Yang membedakan itu adalah di PP 12 2019 itu dipisahkan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan itu adalah ketika daerah berbicara tentang program dan kegiatan. Pada tahun ini daerah ini memiliki sekian program yang diwujudkan dalam bentuk sekian kegiatan. Nah, itu adalah berbicara tentang perencanaannya. Misalkan suatu daerah mendapati masalah itu terkait kesehatan. Jadi di suatu wilayah itu concern-nya masalah kesehatan. Masalah karena berbicara tentang standar pelayanan minimum, berbicara tentang tentang kesehatan ibu hamil, menyusui, balita, dan anak-anak, termasuk anak-anak usia sekolah, maka fokusnya adalah terkait kesehatan. Namun demikian, ketika bicara tentang kesehatan, itu kadangkala pemerintah daerah perlu melakukan beberapa pendekatan. Misalnya,
terkait kesehatan nanti misalkan terkait isunya itu adalah masalah anemia, kurang darah. Nah, kurang darah ini ketika dilakukan kajian itu paling banyak diderita oleh remaja putri. Nah, akhirnya untuk kesehatan ini sekolah tidak hanya pemerintah tidak dalam hal ini dinas kesehatan, tapi juga bisa melihat dari sekolah. Jadi bekerjasama dengan pendidikan, sehingga anggaran ke pendidikan. Jadi bekerja sama dengan sekolah-sekolah dengan pembagian tablet tambah darah misalkan seperti itu, dan beberapa hal lainnya. Jadi di sisi perencanaan itu berbicara tentang program kegiatan, kemudian ketika bicara tentang the real pengelolaan keuangan daerah, maka bicara tentang angkanya. Program ini akan didanai sebesar berapa rupiah, yang akan dimasukkan dalam anggaran SKPD yang mana, kemudian akan direncanakan direalisasi pada bulan apa saja. Nah, seperti itu, maka itu sudah mulai masuk ke wilayah penganggaran dan pelaksanaan. Sehingga yang membedakan penganggaran dipecah atau tidak. Nah, karena PP 12 itu sudah didukung oleh Permendagri 77 tahun 2020, maka sudah aman untuk kita meninggalkan PP 58. Nah, sehingga kita menggunakan rezim PP 12 tahun 2019, di mana siklus pengelolaan keuangan daerah itu dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan penganggaran, selanjutnya pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Nah, akuntansi itu berjalan dimulai pada level yang keempat ini, penatausahaan. Penatausahaan itu kan mulai dari mendokumentasikan seluruh bukti transaksi yang terkait dengan baik penerimaan maupun pengeluaran, baik pendapatan maupun belanja, baik yang masih belanja ataupun yang beban. Nah, pokoknya semua bukti transaksi dikumpulkan, itu penatausahaan. Nah, kemudian penyusunan laporan dan sampai dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah ketika pemerintah daerah menyampaikan laporan LKPD yang sudah audited oleh BPK, anggaran yang bersangkutan. Kemudian didukung juga dengan laporan-laporan yang sifatnya adalah laporan kinerja. Jadi tidak hanya kinerja keuangan, tapi jadi kita kenal ada yang namanya LAKIP, laporan akuntabilitas pemerintah. Oke, materinya ya. Nah, itu terkait laporan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Nah, selanjutnya kita melihat laporan pemerintah daerah dikaitkan dengan standar, kemudian nanti kita juga bicara tentang kebijakan, dan kita juga dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Oke, kita masuk ke SAP terlebih dahulu. Nah, sebelum berbicara mengenai standar akuntansi pemerintah, itu ada baiknya juga kita melihat sedikit tentang kerangka konseptual. Karena kerangka konseptual ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan antara auditor dan auditi untuk melihat suatu permasalahan akuntansi secara utuh. Jadi ketika ada standar, maka digunakan standar. Tapi kalau tidak ada di dalam standar, belum ada PSAP yang mengatur hal tersebut, maka kembali kepada kerangka konseptual. Kembali ke tujuan penyusunan laporan keuangan itu apa sih? Kemudian concern pengguna laporan keuangan itu siapa saja dan untuk apa? Kemudian peranan laporan keuangan dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk juga dalam asumsi dasar laporan keuangan dan seluruhnya ya.
Nah, ini saya kira secara umum kerangka konseptual itu tidak berbeda antara akuntansi sektor private dan akuntansi sektor publik. Tidak terlalu banyak perbedaannya. Jadi misalkan karakteristik kualitatif laporan keuangan relevan dan andal. Ada feedback value, predictive value, tepat waktu lengkap, dan dari sisi andal bebas dari apa namanya yang dan seterusnya ya. Penyajian jujur, dapat diverifikasi, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan seterusnya. Ini kerangka konseptual. Tidak terlalu banyak perbedaan antara kerangka konseptual yang ada di akuntansi private maupun di akuntansi sektor publik. Oke, kita tidak bahas terlalu banyak di sana. Nanti silakan baca kerangka konseptual. Nah, sekarang kita masuk ke SAP-nya, Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi ada AN-nya ya, bukan Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, kelengkapan dari SAP itu yang pertama adalah PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini adalah merupakan pengaturan umum. Pengaturan umum. Kemudian yang melengkapi PSAP tersebut, yang pertama adalah buletin teknis. Kemudian jadi misalkan PSAP itu kan sudah ditentukan. PSAP 1 membahas mengenai misalkan tentang apa ya? Ada yang tahu PSAP nomor 1 tentang apa? Penyajian laporan keuangan, Pak. Ya, tentang penyajian laporan keuangan. Nah, misalkan di situ laporan keuangan terdiri dari apa saja sih? Nah, di situ. Nah, di situ mungkin tidak ada terlalu banyak pertanyaan. Tapi ketika kemudian muncul pertanyaan, kan misalkan laporan keuangan untuk yang pertama kali. Kalau misalkan aset yang sudah baru dibeli tahun ini, itu kan mudah menentukan harga perolehannya. Tapi bagaimana dengan aset yang merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda, misalkan seperti itu. Ada gedung, ini bagaimana melaporkannya di dalam neraca, di dalam aset, diakui berapa rupiah, misalkan seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, nanti kan kita kan ada KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Itu bertanggung jawab menentukan pertanyaan mengenai terkait standar akuntansi pemerintahan, kemudian memberikan fatwa ketika ada pertanyaan dan seterusnya. Nah, ketika ada banyak pertanyaan yang terkait dengan suatu topik, maka di situ KSAP akan menerbitkan buletin teknis. Buletin teknis itu dari PSAP. Nah, jadi buletin teknis itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya PSAP. Misalkan ada PSAP pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang transfer. Nah, maka harus sudah ada PSAP tentang transfer terlebih dahulu, baru ada buletin teknisnya. Misalkan transfer terdiri dari apa saja, kemudian yang diatur dalam standar akan kita pelajari di bagian bawah ini. Nah, jadi intinya adalah PSAP itu pengaturan umum, kemudian yang sifatnya teknis itu ada di buletin teknis, Bultek biasanya orang menyebutnya singkatannya. Bultek merupakan pengaturan teknis, tapi Bultek ini tidak wajib ada untuk setiap pernyataan standar akuntansi pemerintah. Jadi yang dianggap perlu, baru di situ ada pengaturan teknisnya, Bulteknya. Kemudian selain itu diperlukan juga merupakan kelengkapan dari PSAP adalah IPSAP. IPSAP itu adalah interpretasi terhadap PSAP. Jadi bahasa lainnya itu adalah merupakan penerjemahan atau penjelasan.
Jadi ketika ada hal yang berbeda, ada dalam PSAP ditentukan suatu standar, tapi kemudian ada perbedaan pendapat antara pihak auditor dan auditi. BPK menyatakan ini sudah menjadi hak pemerintah untuk melakukan tagihan, upaya penagihan. Nah, tapi misalkan auditan atau auditi itu menyatakan, oh ini belum. Nah, jadi ada perbedaan pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, maka bisa disampaikan ke PSAP untuk mendapatkan fatwa, mendapatkan penjelasan. Ini loh yang dimaui dari PSAP ini adalah seperti ini. Jadi, Bultek dan IPSAP itu merupakan pelengkap dari PSAP. Kemudian setelah itu, kalau untuk pemerintah pusat itu ada kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang diatur dengan PMK 225/2019. Saya kira ini bisa dijadikan pedoman pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan akuntansinya. Jadi misalkan kebijakan akuntansi itu kan terkait pilihan. Misalkan terkait persediaan, pilihan yang tersedia dan diakui oleh PSAP misalkan ya, terkait persediaan itu adalah FIFO, LIFO, average. Dari itu yang tersedia, tapi pemerintah misalkan ya, nanti silakan dibaca sendiri, dieksplor, tapi pemerintah tidak mengizinkan LIFO, nah, misalkan seperti itu, hanya boleh FIFO dan average. Nah, kalau pemerintah daerah itu boleh menetapkan di antara pilihan itu. Oh, misalkan pemerintah Kabupaten Kelungkung itu menjelaskan tentang kebijakan akuntansi untuk persediaan itu dinilai dengan metode persediaan average, rata-rata. Jadi misalkan ada kertas, pembelian kertas bulan Oktober, November, Desember, masih ada sisa, maka diambil nilai rata-rata atau bahkan nilai terakhir. Nah, itu nanti dilihat di standar mengatur seperti apa. Nah, kebijakan di situ bisa mengubah. Oke, ini kalau pemerintah pusat. Karena kita belajar pemerintah daerah, maka tidak perlu kita lihat. Nanti ada bagian sendiri. Oke, gula ini disponsori oleh tahu ya, tahu bulat. Oke, mohon maaf ada iklannya. Oke, hal yang diatur dalam SAP itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah pengukuran, yang ketiga penyajian, dan yang keempat pengungkapan. Ini ada pada setiap PSAP. Jadi setiap standar itu ada mencantumkan hal ini. Pengakuan itu contohnya adalah kapan diakui, kapan pendapatan diakui, kapan belanja diakui. Nah, karena kan harus jelas. Misalkan pendapatan diakui ketika pemerintah daerah menerbitkan SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Nah, ketika ditetapkan, dicetak, maka sudah boleh diakui adanya pendapatan. Tapi karena kasnya belum diterima, maka pendapatan diakui sebagai piutang. Nah, pendapatan kan kredit, piutang di sisi debit. Maka diakuinya adalah, oke, iklan dulu. Oke, jadi diakui kalau dari sisi akuntansi manual ya, maka diakui piutang pada pendapatan pajak. Nah, nanti bisa disebutkan pendapatan pajak yang mana. Ada akunnya ya. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang aktivitas bendahara penerimaan. Nah, jadi kapan diakuinya itu adalah kaitannya dengan pengakuan, sudah bisa diakui atau belum. Nah, kemudian pengukuran, berapa rupiah diakui sebesar berapa. Nah, kemudian ini kan terkait metodenya tadi ya, metode pengukuran, metode mana yang digunakan untuk mengukur. Kemudian penyajian. Penyajian ini dia dijadikan
dimasukkan dalam pos apa, dilaporkan dalam pos apa, kemudian laporan yang mana. Kan ada komponen laporan keuangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengungkapan, disclosure. Sejauh mana dibutuhkan disclosure. Sebagai contoh, misalkan ketika pemerintah daerah mengakui pendapatan sebesar sekian rupiah di LRA, kemudian mengakui pendapatan dengan jumlah yang berbeda di laporan operasional (LO). Nah, di situ kan ada pendapatan kas, ada pendapatan LO. Nah, pendapatan kas dan pendapatan LO. Pendapatan kas itu diakui sebesar misalkan seluruh pendapatan yang masuk ke RKUD ataupun ke rekening bendahara penerimaan yang mungkin masih belum disetor ke RKUD. Kemudian kalau pendapatan LO itu adalah sebesar pendapatan yang sudah ditetapkan dalam SKPD, SKRD, SKPKRD, dan seterusnya, jenis-jenis dokumen itu. Nah, yang sifatnya adalah akrual. Nah, nanti di situ akan dijelaskan. Jadi yang diatur dalam SAP itu adalah pengakuan, pengukuran, kemudian penyajian, dan pengungkapan. Ada 4 hal yang pasti ada dalam sebuah PSAP. Oke, selanjutnya kita sudah bahas mengenai SAP-nya, kita bicara mengenai kebijakan akuntansi ya. Oke, jadi ada standar, ada sistem ya. Nanti kita akan bandingkan keduanya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita bicara tentang kebijakan akuntansinya dulu. Oke. Di PP 12 tahun 2019 pasal berapa ya? Pasal 185 sampai 188. Akuntansi pemerintah daerah. Nah, di PP 12 itu kita bisa ketahui bahwasanya akuntansi pemerintah daerah itu ada dibahas dalam 2 hal ya. Yang pertama dilihat dari sisi pelaporan keuangannya. Akuntansi pelaporan keuangan itu menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan dan panduan penyajian pelaporan keuangan. Jadi akuntansi pelaporan keuangan itu adalah dalam rangka reportingnya. Kemudian yang satu lagi dilihat dari sisi akuntansi akunnya yang mengatur transaksi peristiwa sesuai SAP, standar akuntansi pemerintah. Nah, kalau tadi kan ada pengakuan, pengukuran, kemudian di sini ada penilaian ya. Padahal kalau di sini penyajian, kenapa berbeda? Ada sedikit perbedaan. Penilaian dan pengungkapan. Atau coba dicek, ada yang bisa ngecek nggak? Apakah ada saya kekeliruan di sini? Atau memang ada perbedaan pemilihan kata? Ya. Jadi akuntansi akun menentukan definisi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Nah, ini secara umum sebenarnya sama dengan SAP-nya. Nah, kalau pengungkapan itu terkait dengan adequate disclosure. Jadi kalau konsep di akuntansi itu kan bukan full disclosure ya, bukan transparan sepenuhnya, tapi sekedar akuntansi yang mencukupi transparansi yang mencukupi. Jadi tidak semuanya dibuka, tapi sekedar memadai, adequate disclosure, keterbukaan yang memadai, sehingga memberikan cukup keyakinan akan keandalan informasi yang disajikan. Oke, jadi terkait kebijakan akuntansi kira-kira seperti itu. Dari definisi sampai penilaian itu mencakup komponen di LKPD, sementara pengungkapan itu adalah nanti terkait standar minimal pengungkapan di CLK. Kebetulan di SAP itu sendiri ada pernyataan sendiri. Ada pernyataan yang mengatur mengenai caleg. Jadi ada PSAP mengenai caleg. Ini luar biasa ya, satu-satunya di dunia. Menurut waktu itu Pak Binsar Panjaitan menyampaikan hanya itu. Nah, oh ya, ini ada sedikit informasi ya. Kalau di materi Dosko itu
PSAP baru ada 1 sampai 14, tapi sebenarnya di tahun 2020 itu ada terbit PMK baru yang mengatur mengenai subsequent events. Subsequent events itu adalah kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal penyusunan sampai dengan tanggal neraca. Kok tanggal neraca? Tanggal penyusunan laporan keuangan. Jadi misalkan laporan keuangan disusun antara tanggal 31 Desember sampai dengan 31 Maret, maka kira-kira dalam 3 bulan itulah ada subsequent event, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, ini kemudian ditetapkan sebagai PSAP 15 ya. Subsequent events, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Ini mungkin nanti sekedar nice to know saja ya. Sepertinya kita tidak akan bahas sampai ke sana, tapi akan kita lihat relevansinya apakah perlu dilihat atau tidak. Tapi intinya sampai dengan saat ini ada 15 PSAP, bukan 14 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem akuntansi pemerintah daerah. Ya. Oke, sepertinya sudah masuk waktu asar. Kita bisa break dulu sebentar ya. Jadi kalau ngikutin dulu dosen saya menyampaikan, ketika kita menentukan SKS, satu SKS itu kan 50 menit. Sehingga ketika 3 SKS berarti ada 150 menit. Nah, itu pada setiap 45 menit sebenarnya ada 5 menit yang bisa dialokasikan untuk istirahat. Oleh karena itu kita ambil 15 menit dari sekarang untuk istirahat, untuk kembali lagi nanti jam 15.30. Oke. Kita istirahat dulu, silakan 15.30 kita kembali.
Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai LKPD ya. Kita tadi sudah bahas mengenai SAP, kemudian kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah sistem akuntansi pemerintah daerah. Ya, sistem akuntansi secara ringkas itu bisa dianggap sebagai pilihan prosedur dan teknik akuntansi. Jadi ketika ada pilihan prosedur, ada alternatif yang disediakan untuk penentuan prosedur, misalkan untuk penyusutan itu ada beberapa metode. Ada metode garis lurus, ada metode double declining balance, kemudian ada sum of the year digits, dan ragam-ragam yang lainnya. Kemudian terkait penentuan masa manfaat dan lain-lain. Nah, di antara sistem yang dibahas di sistem akuntansi pemerintah daerah terkait prosedur dan teknik akuntansi itu adalah ini merupakan kebijakan akuntansinya ya. Nah, itu dimulai dari identifikasi transaksi, kemudian pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, dan penyusunan neraca saldo. Nah, aktivitas yang terjadi di poin nomor 1 sampai 4 ini, di poin pertama sampai ke 4 ini secara alternatif ini disebut juga dengan akuntansi mechanical. Jadi aktivitas akuntansi yang sifatnya itu clerical, sesuatu yang dikerjakan secara manual, dipelajari oleh mereka yang belajar ilmu akuntansi. Namun demikian, kalau kita turun ke daerah, kita melihat katakanlah bagian pelaporannya, akhlaknya ya, akuntansi dan pelaporan, ini nyaris kita tidak pernah mendapati aktivitas seperti ini. Kita tidak akan melihat seseorang yang memegang buku besar, kemudian melakukan pencatatan, melihat dokumen, kemudian mencatat, oh ini ada SKPD, surat ketetapan pajak daerah, yang diterbitkan daerah piutang retribusi diakui pada pendapatan LO, misalkan seperti itu. Nah, akan tetapi semua yang sifatnya clerical ini untuk menghilangkan risiko-risiko, karena kan tidak semua yang berada di tentang C dan pelaporan itu pernah belajar hingga cukup ketika ada BAST di entry, ada berita acara serah terima, di entry nomor dokumennya berapa, tanggal berapa, nilainya berapa, asetnya apa, itu otomatis nanti sistem yang akan melakukan identifikasi transaksi, kemudian penjurnalan, posting ke dalam buku besar, kemudian masuk ke neraca saldo, jika itu adalah real account, kemudian masuk ke dalam laporan LO kalau itu merupakan nominal account. Jadi mungkin masih ingat ya, real account itu adalah akun real, akun yang sepanjang tahun ada. Tapi kalau nominal account itu adalah akun-akun nominal. Ketika sudah ada tutup buku, closing, maka akunnya menjadi tidak ada. Akun real dilaporkan di neraca, statement of financial position, laporan posisi keuangan, sementara akun nominal dilaporkan di sisi laba rugi kalau di swasta. Nah, pemerintah karena sudah mengakui akrual, maka membuat yang semacam laporan laba rugi, yang ini disebut dengan LO, laporan operasional, yang membandingkan antara pendapatan LO dan beban. Nah, kalau di LRA itu kan membandingkan antara pendapatan dan realisasi. Yang dilaporkan pendapatan yang mana? Pendapatan yang cash basis.
kemudian belanjanya mana? Belanja yang cash basis. Tapi karena kita menggunakan accrual, PSAP kita menggunakan accrual PP 71 lampiran 1 operasional. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sampai pada penyajian laporan keuangan. Jadi yang bisa dilihat secara utuh adalah laporan keuangan yang nanti akan dibedakan pada lingkup akuntansi SI. Itu adalah lingkup akuntansi yang ada di dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata, dan lain-lain. Mereka akan menyusun laporan keuangan. Apa yang dilaporkan oleh SKPD, itu item laporan keuangan SKPD, terdiri dari LRA, laporan operasional, laporan atas laporan keuangan. SKPD tidak melaporkan LP-SAL, perubahan saldo. Mereka tidak menyimpan SAL. Mereka tidak menyimpan SILPA. SILPA itu diketahuinya oleh PPKD atau DPUD-nya. Kemudian SKPD juga tidak menyusun laporan arus kas. Memang bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, mereka membuat laporan terkait penerimaan dan pengeluaran kas. Tapi mereka tidak menyusun laporan arus kas. Jadi sistem lingkupnya, lingkup sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi SKPKD itu menentukan jenis laporannya. Nah, nanti setelah jadi sampai dengan paruh pertama semester ini kita akan bahas mengenai SKPD-nya. Kemudian setelah paruh pertama, jadi pada paruh kedua kita belajari tentang laporan keuangan PPKD-nya yang di output dari sistem akuntansi SKPKD. Nah, kemudian setelah belajar SKPKD-nya masuk ke laporan keuangan konsolidasi. Itu yang akan kita pelajari. Nah, kemudian mungkin untuk sekedar memberikan gambaran, ini ya, oke, rekap semua sudah hadir. Nah, untuk membandingkan antara sistem dan standar, itu mungkin gambarannya seperti ini. Semua bisa membaca ya. Kenapa bisa membaca? Karena ada standar. Standar yang menentukan huruf itu ditulis seperti ini. Huruf itu terdiri dari huruf A sampai Z. Kemudian huruf besar seperti ini, huruf kecil seperti ini. Angka juga demikian. Nah, ketika seseorang itu sudah membaca standar, maka ketika dia melihat sistem, ketika misalkan ada tulisannya siapa nih, Mas Muhammad Saldan membuat tulisan, nah itu kita melihat output yang dihasilkan oleh sistemnya Mas Muhammad Saldan. Kemudian kita bandingkan dengan tulisan dari Fakhra Sabrina. Nah, kita akan melihat output dari sistem yang berbeda. Akan tetapi karena dua-duanya itu sudah menulis pesan, meskipun kita melihat output yang berbeda dari sistem yang berbeda, tapi karena keduanya mengikuti standar penulisan yang sama, huruf itu A sampai Z, tidak ada yang menciptakan huruf sendiri. Misalkan menciptakan huruf T atau mengambil yang berbeda jika dibaca oleh Mbak Aulia atau Mas Yahya, maka bisa membaca, bisa membantu. Tapi kalau menggunakan standar yang berbeda, maka itu akan menjadi masalah. Jadi di sini adalah perbedaan standar
standar dan sistem. Nah, mungkin begini. Ketika ada orang yang biasa menggunakan sistem, tapi kemudian belajar standar, itu biasanya misalkan klasifikasi aset, mengakui aset sesuai dengan klasifikasinya. Orang yang biasa menggunakan sistem, jadi dia pahamnya adalah sistem. Ketika ada BAST, berita acara serah terima, yang dia lakukan itu apa? Dilakukan berita acara serah, kemudian seterusnya. Nah, dia akan berpikir secara sistem. Jadi aset tidak akan kita diakui ketika BAST itu belum di entry. Tapi kalau misalkan dia tidak belajar mengenai yang aktivitas seperti kasih, kemudian dan lain-lain, apa namanya, jurnal koreksi. Orang yang mengenal akuntansi bisa melakukan, oh iya, ini pencatatannya 2,5 miliar, tapi tercatat 25 miliar. Nah, kalau tahu akuntansi, maka dia bisa membuat jurnal koreksinya. Tapi kalau misalkan hanya orang kenal sistem tapi tidak kenal apa namanya akuntansi mekanikalnya itu tadi, maka dia hanya akan mencari entry-nya, kemudian di drop atau di delete, kemudian entry ulang dengan koreksi atau diedit kalau misalkan masih ada. Nah, itu adalah orang yang memahami sistem dan kurang mengetahui standar. Jadi kalau orang tahu standar, dia bisa membuat jurnal koreksi. Tapi kalau tidak, maka dia biasanya ketika diminta membuat jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, biasanya mulai kacau di situ. Oke, ini terkait standar sistem. Kita masuk ke struktur ya. Di dalam struktur pengelolaan keuangan daerah itu dikenal yang namanya ada kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ya, kita kembali ke konsep dasar pengelolaan keuangan daerah. Intinya, kekuasaan pengelolaan daerah itu merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, di mana pengelolaan keuangan negara itu dikuasai oleh Presiden. Presiden kemudian untuk pengelolaan keuangan pemerintah pusat diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagai CFO-nya. Sementara untuk kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu diserahkan dari Presiden kepada kepala daerah. Jadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu adalah kepala daerah, bisa gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan jenis pemerintahannya itu apa. Nah, kemudian kepala daerah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu menunjuk para pengelola keuangan daerah. Yang pertama itu adalah sekretaris daerah. Posisinya adalah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah, sekaligus sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah, ketua TAPD. Ini yang melakukan koordinasi, kemudian menyusun rencana Perda APBD, menyusun rencana peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Ini sekretaris daerah. Kemudian ada pengguna anggaran, PA. Nah, PA ini adalah kepala SKPD, bisa kepala dinas, bisa kepala badan atau yang lainnya. Nah, pengguna anggaran ini adalah kepala SKPD. Nanti di dalam SKPD itu ada bendahara, ada penerimaan, ada pengeluaran, kemudian kalau dibutuhkan ada bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, kemudian ada kuasa pengguna anggaran. Nah, ini
biasanya kepala unit SKPD. Unit SKPD dibutuhkan kalau misalkan ada beberapa hal, misalkan pertimbangan lokasi. Lokasinya itu misalkan kepala dinas badan pendapatan atau kepala badan pendapatan daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah misalkan. Nah, Provinsi Jawa Tengah itu kan menangani samsat di seluruh Jawa Tengah, satu provinsi, ada berapa kabupaten kota itu. Nah, masing-masing kabupaten kota itu kan pasti ada samsatnya. Nah, akan menjadi tidak efektif kalau untuk pengelolaan keuangannya, penerbitan SPP, SPM, dan seterusnya terkait pengelolaan unit tersebut harus terpusat di Badan Pendapatan Daerah. Nah, oleh karena itu, dengan memperhatikan lokasi, kemudian rentang kendali, itu ada juga besar anggaran kegiatan, maka dipertimbangkan untuk penunjukan KPA, kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian ada juga PPTK dan PPK di SKPD. Tentu dengan beberapa pertimbangan ya, terutama seperti tadi lokasi, rentang kendali, kemudian ada beban kerja, besar anggaran, ya ini materi pengelolaan keuangan daerah. Nah, intinya adalah kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu ada di kepala daerah, dan untuk menjalankan itu, kepala daerah menunjuk pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, ini setiap tahun itu harus diterbitkan. Oke. Seperti itu, kemudian masuk ke klasifikasi APBD. Ya, mungkin sebelum masuk ke yang terakhir, kita lihat dulu slide dari Pak Dosko ya. Ya. Oke, agenda kuliah itu ada 4. Sudah kita bahas tadi. Yang pertama, pengelolaan keuangan daerah itu ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perencanaan, penganggaran, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ini merujuk ke PP 12 tahun 2019. Perencanaan itu masuk wilayahnya Bapeda, kemudian penganggaran itu wilayahnya bagian keuangan, kemudian pelaksanaan ada di seluruh OPD atau di seluruh SKPD. Penatausahaan juga sama. Jadi kalau kita ingat kemarin ada yang namanya entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, kemudian untuk yang entitas pelaporan, maka dia wajib untuk menyusun laporan keuangannya. Nah, kemudian sampai dengan disusun laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian dilengkapi dengan beberapa pendukung, maka itu nanti disampaikan pertanggungjawaban kepada DPR setelah LKPD-nya diaudit oleh BPK. Nah, kemudian DPR menjalankan fungsi pengawasannya terkait penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah. Oke, tadi kita sudah bahas akuntansi letaknya adalah di bagian penatausahaan. Jadi di sini akuntansi keuangan daerah yang mencakup seluruh komponen pendapatan, belanja, pembiayaan, serta catatan-catatan terkait kekayaan dan kewajiban daerah. Ini ada di penatausahaan. Kemudian selesai laporan keuangan, ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban. Kemudian pengawasan, pemeriksaan dilakukan oleh BPK, kemudian pengawasan dilakukan oleh DPRD. Oke, akuntansi dan pelaporan keuangan bagian dari reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Kenapa dikatakan reform? Ya, karena sebelum Undang-Undang 17 2003 itu belum ada akuntansi, adanya adalah pembukuan. Pembukuan, adanya laporan realisasi anggaran, kemudian ada nota perhitungan. Semuanya sifatnya masih clerical, menggunakan komputer, bahkan sebelumnya pakai mesin ketik. Pertanggungjawaban tahun ini bisa disusun disampaikan 2 tahun kemudian. Nah, ketika disampaikan 2 tahun kemudian, maka menjadi tidak relevan. Bagaimana bisa DPR misalkan mengajukan keberatan atas pertanggungjawaban pemerintah yang
sudah 2 tahun yang lalu. Nah, itu kan menjadi tidak tidak relevan. Nah, oleh karena itulah setelah ditetapkan paket Undang-Undang Keuangan Negara, mulai dari Undang-Undang 17 2003, kemudian Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan, 15 2004 pengelolaan keuangan negara. Nah, itu nanti kemudian didukung dengan peraturan pelaksanaannya, terutama adalah PP 71. Nah, kita lihat di sini 17 2003 sebentar. Loh, terima kasih. Belum. Nah, ini. Misalkan di 17 2003 Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan Raperda pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada DPRD lambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, ini kan disampaikan. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sedikitnya mencakup laporan realisasi APBD, LRA, kemudian neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Nah, ini pada tahun 17 2003. Namun pada saat itu belum ada standar akuntansi pemerintahan. Kalau ada laporan keuangan tapi tidak ada standarnya, maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena pemeriksa tidak punya pembanding. Ini ada laporan keuangan, tapi standar untuk menentukan apakah laporan ini wajar atau tidak, itu tidak ada pembandingnya. Nah, akhirnya kemudian di dalam 17 2003 ini itu ada pasal yang mengamanatkan penunjukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian 17 2003, kemudian tahun 2004 disusun standar akuntansi 2004 disusun KSA, kok disusun established, diberdirikan. Nah, pokoknya ada dibentuk KSAP dan produknya adalah PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, di PP 24 tahun 2005 ini masih menggunakan prinsip cash toward accrual. Cash basis untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, tapi mengarah ke accrual. Nah, ini masih belum final. Nah, baru kemudian 6 tahun kemudian diterbitkan PP 71 tahun 2010 yang menggunakan basis accrual. Nah, setelah PP 71 2010 ini diterbitkan, lampiran 1 itu adalah akuntansi pemerintah berbasis accrual, lampiran 2-nya adalah akuntansi berbasis cash toward accrual. Nah, kemudian disitulah baru berjalan. Nah, ini PP 71 2010, ini ada pusat ya, ini berlaku untuk akuntansi pemerintah pusat. Kalau di daerah tidak mengikuti pusat karena sudah berbeda. Pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, karena Menteri Dalam Negeri itu sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah, sementara Kementerian Keuangan adalah sebagai bertanggung jawab atas perumusan kebijakan fiskal nasional. Nah, di daerah terbit Permendagri 64 tahun 2013. Nah, ini terkait pelaporan keuangan daerah ya. Nah, di Permendagri 64 itu berbicara tentang klasifikasi belanja berdasarkan belanja operasi, belanja modal, kemudian belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Tapi kalau pemerintah daerah itu masih menyusun APBD berdasarkan Permendagri 13 2006. Masih menggunakan klasifikasi belanja langsung, belanja tidak langsung. Belanja langsung itu untuk item yang terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Itu contohnya ada belanja pegawai untuk menangani proyek tertentu, kemudian ada belanja barang
dan jasa dan ada belanja modalnya. Itu kalau belanja langsung. Kalau belanja tidak langsung apa? Gaji pegawai. Gaji pegawai seluruhnya masuk dalam kategori belanja non program, belanja non kegiatan, masuk ke belanja tidak langsung. Kemudian ada belanja bunga, belanja tidak langsung, belanja subsidi tidak langsung, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan. APBD disusun dengan Permendagri 13 PLBTL, tapi pelaporan menggunakan nomenklatur yang berbeda. Nah, ini bagaimana? Jadinya ada dualisme. Dualisme sehingga ketika dilaksanakan sulit, harus ada mapping. Mapping ini belanja apa dijadikan belanja pegawai, dijadikan belanja operasional. Ini belanja apa dijadikan belanja modal, dan seterusnya. Seperti itu. Oh ya, ini mungkin ada yang perlu dikoreksi sedikit ya. Kan pengelolaan keuangan daerah PP 58 2005 diganti dengan PP 12 2019. Tapi Permendagri 13 2006 ini diganti dengan Permendagri 77 tahun 2020. Bukan 77 tahun 2021. Kalau tidak salah materi dari Pak Dosko 77 tahun 2021. Nah, ini 2021 baru sampai bulan Maret, masa peraturan di dalam negerinya sudah sampai 77, agak terlalu besar. Oke. Jadi yang benar 77 tahun 2020 ya. Nah, oke, mungkin sedikit menambahkan kebijakan akuntansi itu ditentukan dengan Perkada, Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi juga ditetapkan dengan Perkada. Nah, ini pada setiap pelaporan keuangan, ketika menyusun laporan keuangan, maka akan selalu disertai dengan kebijakan akuntansi di bagian calegnya. Jadi setiap kebijakan akuntansi bisa dibaca pada laporan keuangan setiap tahun, dilihat di bagian caleg. Misalkan cara untuk menentukan pengakuan masa manfaat untuk aset yang tahun sekian, nah, itu ada di situ. Kemudian cara metode yang digunakan, metode penyusutannya itu juga ada di situ. Oke, ini mengulang yang tadi ya, karena khawatir ada yang kelewat. SAP prinsip-prinsip akuntansi mencakup PSAP, tadi pernyataan standar akuntansi pemerintah, ada 15. Kemudian IPSAP, interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nah, ini saya belum cek lagi nih, karena berdasarkan ketika ada perubahan standar, maka perlu dilihat apakah IPSAP-nya itu masih efektif atau tidak. Nah, contohnya kan dulu akuntansi pemerintah itu mengenal jurnal korolari. Nah, korolari itu adalah misalkan dicatat di akun nominal seperti apa, kemudian ditambahkan akun penyesuaian di LO-nya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ketika sudah full accrual kan sudah nggak pakai jurnal korolari lagi. Oke, kemudian ada buletin teknis, tadi juga sudah kita singgung. Jadi kalau IPSAP itu adalah penjelasan, buletin teknis itu adalah petunjuk teknisnya. PSAP itu adalah petunjuk umumnya. Jadi kira-kira seperti itu. Dilengkapi dengan kerangka konseptual. Ya, jadi setiap standar itu pasti ada konseptual framework-nya, kerangka konseptual. Kemudian apabila terjadi pertentangan antara PSAP dan KK, maka PSAP yang diunggulkan. Kenapa? Karena kerangka konseptual itu kan membentuk pola pikir saja. Meskipun kecil kemungkinan ada pertentangan antara PSAP dan KK. Kenapa? Karena ya akuntansi itu yang mengatur kan PSAP-nya, bukan KK-nya. Kerangka konseptual hanya mengatur asumsi, tujuan dan hal-hal lainnya. Silakan dipelajari. Oke, selanjutnya
SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Nah, misalkan contohnya yang mudah adalah yang seperti tadi. LRA itu kan disusun dengan basis kas. Pendapatan adalah kas yang diterima, belanja adalah kas yang dikeluarkan. Demikian halnya dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Tapi ketika kita bicara tentang LO, maka kita bicara tentang pengakuannya kapan. Jadi yang satu LRA itu mengakui pendapatan ketika kas masuk ke rekening kas umum daerah atau rekening bendahara penerimaan atau diterima kas oleh bendahara penerimaan dan diakui belanja ketika sudah diterbitkan SP2D untuk LS atau diterbitkan pembayaran dengan bukti kwitansi. Tapi kalau bicara tentang pendapatan LO, maka pendapatan LO adalah ketika pemerintah daerah sudah menerbitkan SKPD meskipun belum dibayar. Kemudian sudah mengakui adanya beban meskipun belum diterbitkan SPM. Kan misalnya seperti itu. Jadi misalkan pada tanggal 31 Desember, pembayaran gaji pegawai itu dibuat rekapnya absensi setiap sampai dengan tanggal 20. Artinya kan dari 20 sampai 31 ada 11 hari. Nah, 11 hari itu kalau menggunakan pendekatan LRA, maka belum dilakukan pembayaran. Tapi ketika menggunakan pendekatan LO, laporan operasional, maka itu sudah menjadi beban. Kenapa? Karena beban tersebut sudah diakui karena ada alokasi sumber daya yang digunakan untuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga di situ sudah diakui adanya beban. Beban apa? Biasanya diakui sebagai beban yang masih harus dibayar. Itu beban diakui pada utang. Nah, sehingga akrual itu mengakui adanya pendapatan dan beban dengan konsekuensinya adalah utang piutang. Sementara pendapatan dan belanja itu tidak memiliki konsekuensi yang seperti tadi. Oke, selanjutnya kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik dan seterusnya yang dipilih. Nah, jadi ketika bicara tentang kebijakan akuntansi itu adalah pilihan metode mana yang dipilih oleh pemerintah daerah, kemudian basis apa yang dipilih oleh pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk perkada. Jadi kebijakan akuntansi diterapkan dengan peraturan kepala daerah supaya tidak mudah berubah. Kalau dengan tapi masih bisa diubah ya, karena masih wilayah manajerial. Tapi kalau misalkan ditentukan dengan peraturan kepala badan, maka tidak bisa karena mengatur badan dan juga mengatur SKPD lainnya, sehingga harus ditetapkan lebih tinggi. Pun bukan sekedar keputusan, karena mengatur peraturan kepala daerah, perkada. Kemudian sistem akuntansi pemerintah daerah. Rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan peralatan elemen dan seterusnya. Sistem akuntansi pemerintah daerah split menjadi dua. Yang pertama itu di SKPD, yang satunya di SKPKPD. Nah, ini harus diulang lagi ya. Yang masih bingung perbedaannya silakan baca PP 12 tahun 2019. Oke. PP 71 mengatur standar ya. Lampiran 1 basisnya akrual, lampiran 2 basisnya CTA, cash toward accrual. Cash basis untuk LRA, kemudian akrual untuk
neracanya. Jadi sudah mengakui utang piutang akrual. Ini 11 tahun yang lalu ya, masih dipelajari. Oke. Lampiran di sini PSAP sampai 14, tapi sekarang sudah sampai PSAP 15. Yang ke-15 itu adalah subsequent events, kejadian setelah tanggal neraca. Lampiran 2 sudah bisa kita lupakan karena targetnya 2015 sudah mulai full accrual dan sekarang sudah jauh dari 2015 ya, 6 tahun kemudian sudah menggunakan full accrual. Kemudian terkait IPSAP itu adalah penjelas ketika ada perbedaan pendapat. Misalkan transaksi dalam mata uang asing. Apakah pemerintah daerah punya transaksi terkait mata uang asing? Ya, dimungkinkan. Kenapa? Misalnya sebagai contoh adalah ketika, tapi saya nggak tahu ya prakteknya seperti apa. Kalau di pemerintah pusat, di LPDP misalkan ya, LPDP itu kan mereka memberikan beasiswa dalam bentuk rupiah. Jadi transfernya itu tidak dalam mata uang asing. Jadi transfernya itu dalam bentuk rupiah, nanti mahasiswanya sendiri yang kemudian menukar menjadi mata uang yang bersangkutan dan membayarkan ke sekolah. Seingat saya seperti itu. Tapi itu stipendnya. Kalau ke sekolah kan membayarkan langsung ke kampusnya. Kalau nggak salah seperti itu. Tapi saya belum pernah dapat beasiswa LPDP, jadi mungkin tidak terlalu paham. Oke, ya. Jadi kira-kira adalah transaksi dalam mata uang asing. Nah, ini terkait nanti pengakuan. Berapa sih nilai rupiahnya? Misalkan pada tanggal 31 Desember, pemerintah daerah masih punya beberapa mata uang asing. Jadi misalkan dalam perjalanan ke luar negeri, itu tapi kira-kira seperti apa ya mata uang asing? Nggak terlalu banyak sebenarnya di daerah. Atau mungkin nanti kita lihat. Sepertinya di laporan keuangan DKI kemarin ada transaksi besar juga terkait mata uang asing. Mungkin kepemilikan tabungan atau yang lain-lain terkait pendapatan investasi, entahlah. Nah, jadi intinya IPSAP itu memberikan penjelasan atas PSAP. Kemudian ada buletin teknis. Buletin teknis SAP akrual. Nah, ini buletin teknisnya banyak sekali. Mulai dari neraca awal pemerintah pusat, neraca awal pemerintah daerah. Nah, ini masih relevan atau tidak, saya belum ngecek lagi. Apakah semuanya sudah berlaku, ataukah yang merah-merah ini sudah tidak berlaku ya? Telah diganti ya. Oke, kira-kira seperti itu. Paling tidak kita bisa mencari, kalau misalkan besok pertemuannya membahas mengenai apa, akuntansi kas, kita bisa melihat ke Bultek 14, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya struktur pengelola keuangan daerah. Nah, sepertinya kita bisa selesai lebih cepat nih. Struktur pengelola keuangan daerah. Tadi sudah dibahas. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan PKD. Kemudian sekretaris daerah sebagai koordinator PKD sekaligus kepala TAPD. Kepala atau ketua? Ketua, bukan kepala. Kalau ada kepala kan nanti ada bidang, ada seksi dan seterusnya, bagian. Jadi ketua karena tim. Ketua tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Nah, kemudian kepala SKPD sebagai pengguna anggaran yang nanti di dalamnya ada KPA, PPK, SKPD, PPTK, bendahara dan seterusnya. Pengguna anggaran juga sekaligus sebagai pengguna barang. Nanti di dalamnya ada pengurus barang dan seterusnya. Oke. Penyelenggara akuntansi SKPD itu adalah PPK SKPD. Pejabat pengelola
keuangan ya, PPK-nya. Oke, selanjutnya itu kalau di SKPD, di dinas-dinas, badan-badan, tapi kalau di BUD-nya itu ada PPKD. Supaya sama sebenarnya ini kepala SKPKD. Kepala SKPKD itu siapa? Iya, PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Nah, jadi kalau ini kepala SKPD, di sini bisa juga dituliskan kepala SKPKD. Siapa? PPKD. Jabatannya apa? Sebagai BUD, Bendahara Umum Daerah. Nanti dia dibantu oleh kuasa BUD. Oke. Selanjutnya, penyelenggaraan sistem akuntansi PPKD dan konsolidasi LKPD. Ya, ini kembali ke sistem tadi ya. Ketika kita bicara sistem kan SKPD menghasilkan laporan yang mana, PPKD menghasilkan laporan yang mana, nah, kemudian dilakukan konsolidasi. Yang membuat konsolidasi, ya anak buahnya Ketua TAPD, Koordinator PKD. Nah, jadi anak buahnya Koordinator PKD itu adalah PPKD. Jadi yang menyusun laporan konsolidasi itu adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Jadi kalau di pemerintah pusat, gambarannya adalah BUN-nya, Bendahara Umum Negaranya itu kan Menteri Keuangan. Nah, maka yang menjalankan fungsi ini untuk laporan konsolidasi itu adalah stafnya Menteri Keuangan. Dalam ini adalah Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Anak buahnya siapa? Ya, teman-teman yang di Aklap itu. Oke. Selanjutnya, ini adalah contohnya ya. Contoh struktur pengelola keuangan SKPD. Pengguna anggarannya kepala dinas, kemudian di bawahnya adalah sekretaris. Ini sekretaris ini adalah sekretaris dinas, bukan sekretaris apa namanya yang di samping direktur itu biasanya. Kalau ada direktur kan biasanya di sampingnya ada meja sekretaris TU. Nah, ini bukan itu. Ini sekretaris yang eselon 3. Nah, dia membawai punya eselon 4, ada kasubag-kasubagnya. Nah, diantaranya adalah kasubag keuangan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, yang nanti PPK-nya itu pejabat penatausahaan keuangan akan dibantu oleh staf PPK. Staf PPK SKPD. Nah, ini stafnya ada macam-macam sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian ada PPTK-nya, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ini tidak harus setiap seksi itu punya kegiatan. Kalau dulu kan mindset-nya itu setiap eselon 3 itu menjalankan program, setiap eselon 4 menjalankan kegiatan. Sehingga jumlah program adalah jumlah kabag dan jumlah kegiatan adalah setiap subbag atau seksi. Nah, tapi sekarang karena ada refocusing program dan kegiatan, maka tidak seperti itu lagi. Program tidak mencerminkan eselon 3, kegiatan tidak mencerminkan eselon 4. Jadi ketika program kegiatan kadang nggak pas, sehingga konsekuensinya adalah tidak setiap eselon 4 itu adalah PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Oke. Kemudian ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, strukturnya di bawah kepala dinas. Masih ingat jenis-jenis laporannya ya? Laporan yang sifatnya administratif sama yang fungsionalnya. Ya. Jadi kemudian kalau bendahara apa namanya? Bendahara itu di bawah kepala dinas, di bawah pengguna anggaran.
Kalau bendahara pembantu itu di bawah bendahara atau di bawah PA, di bawah kepala PPK tadi adalah perbedaan antara PP 12 dan Permendagri 13. Nah, daerah lain itu di klasifikasi penanganan ber-KTP di Klaten, kemudian Klaten Jawa Tengah bukan ya? Purwokerto, Banyumas, dan seterusnya ya, sampai Magelang. Nah, itu kan masuk Jawa Tengah. Nah, mereka itu pajaknya dipul di pemerintah provinsi, pajak kendaraan bermotor. Nah, nanti kemudian provinsi yang menghitung berapa bagian masing-masing kabupaten kota. Nah, ketika ditetapkan beberapa masing-masing kabupaten kota berapa, ditransfer ke pemerintah daerah, penggunaannya terserah kabupaten kota karena tidak diirmak gitu misalnya, maka itu menjadi pendapatan bagi hasil. Bagi hasil yang membagi siapa? Dari hasil apa? Ya itu. Membagi hasil adalah pemerintah daerah lainnya untuk hasil misalkan pajak. Kemudian ada juga bantuan keuangan, misalkan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi kan menjalankan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, GWPP. Nah, ketika menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat, maka gubernur bisa memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah. Misalkan di antara kabupaten kota yang ada di Banten misalkan, itu ada daerah yang tertinggal dan tidak bisa optimal menjalankan tugas pemerintahannya. Misalkan ada sekolah yang terisolasi, tidak tersambung dengan jalan ataupun jembatan. Nah, di situ kalau misalkan dilihat ini tanggung jawab siapa? Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota. Kalau misalkan setelah diidentifikasi, oh ini tanggung jawabnya kabupaten kota, kemudian dilihat, tapi pemerintah daerah sepertinya tidak memiliki cukup kapasitas untuk melakukan perbaikan, untuk membangun dan memberikan barang publik kepada masyarakat di wilayah itu. Nah, akhirnya pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah agar dapat menjalankan tugasnya. Nah, misalkan di sini sebagai menjalankan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, misalkan seperti itu, bisa dengan bantuan keuangan. Atau bisa juga dengan yang lain-lainnya. Contohnya misalkan adalah tugas pembantuan. Tapi tugas pembantuan kan tidak akan masuk ke APBD. Jadi tidak masuk dalam pembahasan kita kali ini. Meskipun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bisa mencarikan dana alternatif dari TP tersebut yang nantinya tidak masuk ke APBD kecuali setelah diserahkan asetnya. Jadi kalau misalkan ada tugas pembantuan dianggarkan kemudian diajukan kepada kementerian, misalkan membangun jembatan diajukan kepada Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, diajukan kemudian dapat, kemudian dibangun jembatan di wilayah Lebak untuk menghubungkan pusat pendidikan dan permukiman warga, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan dananya itu dari desentralisasi, dalam hal ini DAK, maka DAK itu merupakan transfer pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Masuknya di pos dana perimbangan. Jadi DBH, DAU, DAK ini semuanya ngumpul jadi satu dana perimbangan masuk ke pendapatan transfer. Nah, kalau DAK berarti masuk ke pendapatan transfer di transfer pemerintah pusat. Tapi kalau misalkan gubernur tadi mengusahakan sebagai wakil pemerintah pusat ya, dengan tugas pembantuan, maka
tidak masuk di APBD. Pertanggungjawabannya di laporan KL. Nah, ketika nanti misalkan sudah ada berita acara serah terima penyerahan jembatan ke Kabupaten Lebak, ditanda tangan gitu ya, maka baru diakui sebagai hibah. Nanti penerimaan hibah oleh Kabupaten Lebak mengakui sebagai penerimaan hibah. Di mana posnya? Lain-lain pendapatan yang daerah yang sah. Hibah dari pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini yang diatur adalah di hibahnya saja. Hibah dari pemerintah pusat, dari daerah lainnya, dari swasta. Nah, ini masuknya di pos yang sama. Tapi ini kita bicara tentang posnya, klasifikasi. Nah, ketika nanti kita bicara tentang bagian akun standarnya, bisa jadi nanti ada berbeda. Kenapa? Karena akunnya itu bisa nanti kan ada katakanlah misalkan 6 digit. Digit pertama apa, digit kedua 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi di klasifikasi pendapatan ada perubahan yang cukup signifikan. Dana perimbangan di ZIP bagi hasil DAU DAK dikumpulkan jadi satu masuk ke pendapatan transfer. Kemudian di lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada bagi hasil, ada bantuan keuangan, ada penyesuaian otonomi khusus, di ZIP dimasukkan ke pendapatan transfer. Yang dari pemerintah pusat masuk ke transfer pemerintah pusat, yang dari pemerintah daerah lainnya transfer antar daerah. Itu di sisi pendapatan. Selanjutnya, di sisi belanja juga ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau di peraturan di Permendagri 13, udah hampir selesai ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kita ke pertanyaan. Kalau nggak, saya lanjutkan. Tadinya ada BLBTL, belanja pegawai, barang jasa, modal, itu di pool sendiri, yang terkait program kegiatan. Yang tidak langsung itu ada di biasanya dikelola PPKD, kecuali belanja gaji ya. Kalau gaji kan di SKPD ada juga. Nah, tapi di PP 12 diubah operasi sendiri, ada pegawai barang jasa, bunga dan seterusnya. Belanja modal didetailkan, ada tanah, peralatan mesin, bangunan gedung, jalan, irigasi jaringan, aset tetap lainnya, buku misalkan ya, aset perpustakaan, belanja aset lainnya. Nah, kemudian ada belanja tidak terduga, seperti yang banyak di posnya di tahun 2020 ini, kemarin ya, 2020 kemarin. Kemudian ada belanja transfer. Misalkan pemerintah mengalokasi, pemerintah provinsi memberikan belanja bagi hasil kepada kabupaten kota. Atau pemerintah kabupaten ada belanja transfer untuk pemerintah desa. Jadi kan ketika pemerintah kabupaten kota menerima dana desa, transfer dari pemerintah pusat untuk diserahkan kepada pemerintah daerah, meskipun sekarang langsung ke desa ya, nanti kan langsung ke desa, tapi nanti tetap dicatat di APBD sebagai pendapatan transfer. Nah, selain itu, nanti pemerintah daerah, kabupaten kota juga harus menambahkan alokasi dana desa. Alokasi dana desa diambil dari APBD untuk diserahkan kepada pemerintah desa. Nah, itu nanti masuk juga ke belanja transfer. Sementara kalau misalkan di Permendagri 13, itu masuknya di BTL, ada BL BTL. Jadi sekarang karena Permendagri 13 sudah tidak ada, tidak lagi dikenal nomenklatur BL BTL. Yang ada adalah 4. Latar belakangnya apa? Kenapa kok dibuat belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer? Ini latar belakangnya itu adalah untuk memudahkan konsolidasi laporan keuangan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan GFS, Government Financial Statistics. Jadi seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan seluruh pemerintah daerah seluruh negara itu menyusun standar statistik keuangan pemerintah. Statistik keuangan pemerintah umum disebutnya kalau di kita itu ya. Nah, itu yang mengkonsolidasikan semua instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan yang menghimpun dana dari masyarakat itu dikumpulkan jadi satu. Nah,
ketika klasifikasinya sudah sama konsolidasi dari seluruh 542 pemerintah daerah ditambah dengan kurang lebih 86 KL kementerian lembaga gabung jadi satu, karena semuanya sudah sama klasifikasinya, maka tinggal gabung jadi satu, kemudian ditambah dengan tinggal menghilangkan yang akun-akun resiprokal. Akun resiprokal itu yang misalkan terkait antara dua daerah ya, yang ini memiliki utang ke sana, yang kemudian utang piutang itu dinihilkan, cukup dicatat di salah satu pihak saja, misalkan dikonsolidasikan level provinsi, maka seluruh utang piutang yang ada di situ dibersihkan supaya tidak tergabung ganda ya antara pemerintah daerah dan lainnya. Jadi kelihatan utangnya banyak banget, padahal utang piutang antar kalau kita buat konsolidasi itu kan ketika muncul laporan konsolidasi, akun resiprokal antara induk antara father, son sama grandson gitu ya. Father, son sama grandson itu kan ditiadakan akun resiprokalnya. Nah, di sini pun sama seperti itu. Jadi memudahkan konsolidasi di tingkat pemerintah pusat. Kalau pembiayaan itu nyaris tidak ada perbedaan, ya, nyaris tidak ada perbedaan, kecuali penyesuaian seperti ini ya, pengeluaran pembiayaan lain sesuai peraturan perundang-undangan, penerimaan pembiayaan lain sesuai peraturan perundang-undangan, prinsipnya sama. Nah, kemudian yang di sini dalam modul akuntansi ini masih menggunakan Permendagri 13/2006 karena Permendagri turunan PP 12/2019 hingga saat ini belum terbit. Nah, ini pernyataan dari pada saat ini disusun ya, tapi pada saat ini sekarang sudah terbit Permendagri 77/2020. Nah, kenapa masih belum menggunakan itu? Karena secara efektif baru dipublikasikan pada awal Maret, kurang lebih tanggal 3 Maret baru terbit Permendagri 77/2020. Nah, jadi pada saat ini disusun masih belum bisa diakses. Memang peraturannya 77 tahun 2020, tapi secara realnya itu baru ada nomornya saja, tapi fisiknya masih belum ada, karena mungkin masih berproses. Kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Sekedar konfirmasi ulang. Oke, sepertinya sudah selesai. Sudah waktunya 16.30. Atas perhatiannya. Oke. Ini tadi sudah ada, Mas. Serba. Oke, sampai di sini terima kasih. Tetap semangat untuk menempuh semester terakhir, meskipun dibarengi dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, sampai di sini sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Islanto. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin lebih Pak. Yuk. Bahas itu.